Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudara serta adik-adik dan anak-anakku semuanya, alhamdulillah berbahagia sekali kita pada pagi hari ini bisa mengawali hari kita dan melaksanakan salat subuh dengan berjamaah, dan kita lanjutkan dengan kajian rutin. Tidak semua orang bisa melaksanakan salat subuh dengan berjamaah. Ngaten nggih. Bisa jadi di antara kita saat ini masih ada yang tertidur ulas. Nah, untuk itu ini merupakan nikmat dan anugerah, karena Rasulullah SAW menyampaikan begini, raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik ketimbang dunia beserta isinya. Di dalam penjelasan di riwayat Muslim itu disebutkan bahwa rakatul fajr itu adalah salat sunnah qobliyah subuh. Lawang qobliyah subuh aja salat sunnahnya kayak begitu, khairun minad dunya wa ma fiha, apalagi salat subuhnya. Nah, untuk itu mari kita bersyukur, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan seperti ini. Nah, sebelum kajian kita mulai, perlu saya klarifikasi bahwa tadi yang saya masukkan di dalam grup itu, yang pertama gambarnya Pak Yai Fathur pun penjana pirsa. Kemudian berkaitan dengan tema yang saya angkat pada pagi hari ini, yaitu surat An-Nisa ayat 9. Ini berkaitannya dengan gambar Pak Yai Fathur itu nanti. Ini kemudian akan kita uraikan di surat An-Nisa ayat 9 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dari firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wal yakhshal ladina, wal yakhsha, dan hendaklah takut alladzina, orang-orang yang lau taraku, sekiranya mereka meninggalkan min khalfihim, di belakang mereka, dzurriyatan, dzurriyah, generasi, dhi'afan, yang lemah. Yang mana dzurriyah ini khafu alaihim, mereka itu takut, mengkhawatirkan, takut atas generasi mereka. Waddi, ya, falyattaqullah, maka hendaklah bertakwa kepada Allah. Wal yaqulu, dan hendaklah mereka itu berkata qaulan, dengan ucapan sadidan, yang sebenarnya. Nah, hadirin masyaallah mukminin rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat An-Nisa ini kita diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla, hendaklah kita itu merasa takut, merasa khawatir apabila kita meninggalkan anak-anak kita, anak cucu kita itu dalam keadaan lemah. Apakah lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah ilmunya, bahkan sampai lemah ekonominya. Ini yang kita pikirkan. Dan sampai di antara anak-anak kita itu nanti nggak kenal Allah Ta'ala, na'udzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak mengajarkannya. Lemah ibadahnya, gak ngerti carane wudhu, murah asal-asalan, gak ngerti carane sholat, apalagi menjaga 5 waktu sholat, gak ngerti kewajiban seorang hamba kepada Allah, gak ngerti hak Allah atas hambanya. Maka hendaklah kita khawatir. Dan lemah ilmunya, mestinya ilmu itu kita tanamkan. Nah, kita tidak mengandalkan Pak Guru, Pak Ustadz, karena kewajiban untuk menanamkan ilmu itu adalah kewajiban orang tua.
Nah, untuk itu tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah kewajiban orang tua terhadap putra-putrinya. Yang pertama yang saya angkat di sini adalah menjaga fitrah anak, adalah merupakan salah satu kewajiban orang tua. Fitrah yang sudah Allah berikan kepada manusia itu sejak ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kalau di dalam hadis yang kita bahas kemarin, di hadis nomor berapa itu ya? 4 ya, yang kita bahas di kitab kajian kita kemarin, bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia itu arba'ina yauman nutfah, proses kejadiannya itu berupa nutfah itu 40 hari, bertemunya sperma dan ovum proses 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal darah 40 hari, menjadi segumpal daging 40 hari pula. Tsumma yursalu ilaihi malak fayanfuhu fi ruha, kemudian Allah mengirimkan malaikat dan ditiupkanlah ruh kepada embrio tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan Allah perintahkan untuk menetapkan 4 kalimat. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Nah, ditetapkan bahagia dan celakanya itu ada di fase ketiga ya, dari 40 hari tadi. 40 hari, 40 hari, 40 hari di fase ketiga, berarti usia kandungan berapa bulan ya? 4 bulan. 4 bulan. Lho ngono lah kok nek sing tingkepan-tingkepan kok wis 7 bulan yo liwat to. Niki mboten tingkepan ta, niki adalah donga. Ya penetapan sebelum ditetapkan itu ya donga terus ya kan? Donga terus, apalagi lebih-lebih di saat Allah menetapkan bikat di rizki wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun wa syaqiyun aw sa'idun, ini lebih-lebih itu ya kan. Makanya kita jaga betul-betul, dan ketika kita masih di alam sulbi, Allah Ta'ala mengambil ruh kita, diambil oleh Allah Ta'ala dan ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Kemudian kita menjawab, bala syahidna, ya Allah, saya bersaksi bahwa engkau adalah Rabb saya. Nah, karena masing-masing manusia itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala, kewajiban orang tua adalah menjaga fitrah yang telah Allah berikan kepada anak-anak kita semuanya itu. Itu kewajiban manusia itu, menjaga ini. Makanya ini tadi saya taruh di poin pertama ya, menjaga fitrah anak. Salah satu fitrah anak lelaki adalah khitan adalah sunnah yang diwarisi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl, thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa, kemudian kami wahyukan kepadamu anittabi' millata Ibrahim hanifa, agar mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Dulu sudah kita bahas nggih, Nabiullah Ibrahim diperintah khitan umur pinten nggih? Sudah kita bahas di pas ini kalau katene Idul Adha kajian kula, usia 80 tahun. 80 tahun dikon khitan jenengan ngoten, jenengan sakniki umur 70 tahun dikon sunat pripun. Akan tapi Nabiullah Ibrahim menyelesaikan ayat-ayat tersebut, menyelesaikan perintah-perintah tersebut. Nah, karena manusia itu sudah diberikan oleh Allah Ta'ala yang namanya fitrah. Nanti di hadis yang beberapa ini tadi saya share itu di akhir ya, karena setiap manusia dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah,
Tidak ada seorang pun anak yang dilahirkan melainkan dalam keadaan fitrah. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi aw yumajisani. Maka kedua orang tuanya itulah yang mengakibatkan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa? Karena salah didikan. Yang mestinya seorang orang tua, ayah lebih-lebih, ibu yang maksudnya juga yang mestinya menjaga anak yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala fitrah ini dikawal dengan benar, kemudian mengabaikan amanah tersebut sehingga anak itu asal saja yang penting anak itu kon sekolah gak diurut dewe. Bukankah di sekolah nanti akan mendapatkan enggele ansalane mboten ansal. Kita harus paham bahwa penanaman adab, penanaman ilmu, penanaman keimanan kewajiban orang tua. Kemudian nanti di antara salah satu upaya kita adalah kalau kita tidak mampu, ya dititip nonang pesantren, dititip nonang sekolah yang kita amanahi, ya, yang kita kenal dengan siapa anak kita akan belajar, tidak asal, Pak. Makanya tadi saya titipkan gambari Pak Yai Fathur ini berbagi kabar gembira untuk para jamaah. Kalau penjenengan wis dititip nang Ustadz Aliyah tidak nang LG Syai putrane, khusus nanti kalau penjenengan mendaftarkan pada tanggal 19 Juli itu pas penjenengan dugi teng Silantas Binjing niku gratis ongkir, gratis infak gedung, nggih. Biasanya infak gedung dengan antarane sama tentu nggih besar. Nah, untuk satu hari itu spesial buat penjenengan semuanya sing mondokno anake free. Nggih, free uang gedung. Lumayan nggih. Ini dalam rangka nopo? Menyambut gembira para mujahid intelektual sing punya keinginan untuk mondok. Wong tua kuat untuk menanamkan adab dan ilmu kepada anak lewat pesantren. Makanya kita pun juga mengucapkan marhaban. Wonten nek perintah Kanjeng Nabi, nggih. Tapi mes dinten niku wau, monggo mawon dipenuhi mawon. Daftar ke kabeh wonten ya. Bismillah. Karena fasilitas insya Allah sampun cekap, sampun wonten sedaya, maka kita bismillah satu hari. Kalau penjenengan sedaya senajan sing daftar 1000, bismillah insya Allah sudah kita siapkan. Beda bijing lek menurut tanggal 20 pun beda malih ya. Moga mawon jenengan sampai akan datang keluarga sedaya, nggih. Ini dalam rangka mengawal fitrah yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, nggih. Agar kita semuanya itu menjaga anak-anak kita semuanya. Jangan dibiarkan anak kita itu dididik oleh orang yang tak memiliki kompetensi. Ya apa anak katin dititip nonang wong sing gak iso butuh, wong sing gak iso salat, ya. Terus bagaimana nanti Pak tanggung jawab kita di hadapan Allah Azza wa Jalla? Ya. Makanya harus berhati-hati kita di dalam menitipkan anak kita semuanya. Jadi yang pertama tadi nopo? Menjaga fitrah yang telah Allah berikan kepada anak-anak kita semuanya. Ini tugas kita yang pertama. Terserah makin jenengan jaleh urut nomor pinten kula ngerangkum mboten mawon. Yang kedua, di dalam menjaga kekhawatiran kita agar tidak meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan diafan, dalam keadaan lemah. Yang kedua, mantun joko akidai. Yang kedua adalah menjaga ibadai. Kalau mboten mundut hadis kata-kata, mundut hadis yang setunggal mawon. Di dalam riwayat Abu Dawud, ini kadah yang meriwayatkan ini. Riwayatnya kadah ini tadi saya ambil yang riwayat Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis sholah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat. Wahum abna'u sabi' sinin, di saat mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum, pukullah mereka. Wadribuhum 'alaiha,
wa hum abna'u ashrin. Pukullah mereka saat mereka berusia 10 tahun ejek durung taat di dalam perintah sholat ini. Ya tentunya mukul ya enggak ngawur ya, mukul di tempat-tempat yang aman, bukan tempat-tempat yang rawan. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan mereka di dalam tempat tidur mereka. Kemudian tugas kita semuanya, kita ajak anak-anak kita semuanya nang masjid. Diberikan contoh yang baik, enak budana masjid. Kak budana nang masjid aku ono omah, enggak begitu. Tapi maksud ini adalah kita perintahkan dan kita berikan contoh sekaligus. Kenapa dimulai dari 7 tahun? Ini adalah yang Rasulullah SAW sampaikan. 7 tahun itu dengan harapan pun sumrap, pun ngerti, pun tamyiz, sekalipun belum balik, sudah tahu, sudah bisa diajarkan. Sampai 10 tahun, berarti punya waktu 3 tahun, 3 tahun. Dengan harapan antara 7, 8, 9 ke 10, 3 tahun ini sudah menjadi pembiasaan anak itu sopo masjid. Pun ngante anak-anak kita itu jauh dari masjid. Masjid samine megah, samine api, kalau yang susah. Kok susah? Ya ditanyakan pada diri kita semuanya, kenapa nggak ada anak-anak kecil? Apa yang sudah kita lakukan pada anak-anak kita semuanya? Nah, jangan biarkan mereka itu ada jauh dari masjidnya, jauh dari Allah Ta'ala. Ya, karena ini adalah amanah menjaga fitrah, diantaranya adalah tahu hak Allah atas hambanya. Maka ya kita jaga. Sholat 5 waktu kita sampaikan pada anak-anak kita semuanya. Dengan harapan antara 7 ke 10 menjadi pembiasaan, sudah terbiasa. Pertama kita paksa, dengan kita paksa maka nanti akan menjadi terbiasa, ya. Dengan terbiasa nanti 10 tahun sudah menjadi kebiasaan. Ketika budana masjid gak enak, royan budana masjid. Kalau zaman penjenan dulu bah, ketika masih kecil lagi ngoten nggih, diworo apa-apa singen niku wis nang masjid aja nih uripe nang masjid. Nah sekarang juga kita ramaikan anak kita semuanya agar apa menenya dari 2 lantai, yang satu di atas megah begini, yang bawah bisa dipakai TPG, taman TPG di bawah itu majelis juga bisa, enak kan? Nah ini anak-anak kita ramaikan untuk ngisi di masjid ini. Kalau sampai sudah 3 tahun proses ijek dorong nganut tahe, ya wadribuhum, ya pukul mereka, ya pukulnya pukul kasih sayang. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Kalau sudah sampai 10 tahun dekat itu. Kenapa? Sebab nanti kalau sudah lepas dari 10 tahun semakin alot. Maka kita latih antara 7 tahun sampai 7, 8, 9, 10. Harapan ini sudah terbiasa. Tapi karena ujung-ujung gede, wis lulus SD, kait kita perintahkan untuk sholat, ayo langsung mondok rono, masya Allah, amrat pak, susah berat. Maka kita ikuti petunjuk Rasulullah SAW mengatakan ini, biar kita semuanya selamat. Ini diantara salah satu petunjuk Rasul dan petunjuk yang lainnya. Kalau kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, ya kita pegang kuat-kuat, insya Allah kita tidak akan tersesat. Ya. Kita akan selamat. Maka kita amalkan apa yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan ini. Kemudian wa farriqu bainahum, pisahlah di antara mereka fil madaji, tempat tidurnya. Usia antara 7-10 tahun kita pisahkan dari kita kecil, mungkin belum terbiasa tidur dengan bisa dengan kita, maka usia itu anjurannya adalah agar dipisahkan tempat tidurnya dari kita juga dan dari saudara-saudaranya, wis dikeno kamar-kamar dewe. Artinya apa? Berarti kita harus berjuang, mengamalkan ini. Kita membuat rumah yang nyaman, masih gak api, yang penting nyaman, ada tempat buat kita, buat bapak ibu, kemudian anak-anak. Nah dalam rangka untuk mewujudkan ini berarti dibutuhkan finansial, dibutuhkan duit. Nah untuk itu boleh duit, berarti di dalam rangka
menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Menjalankan ketaatan merupakan ibadah, berarti golek duit jenengan itu adalah bernilai ibadah. Membangun rumah adalah bernilai ibadah kalau dalam rangka menjalankan apa yang sudah Rasulullah SAW sampaikan, ya. Maka ya harus kita pisahkan anak kita ketika sudah usia tersebut. Banyak motorotnya atau masih sama dengan kita, atau usianya sudah 10 tahun, di antara anak kita semuanya tadi siji tempat tidurnya, ya kita pisahkan usia 10 tahun. Lulus aja usia pinter 12 tahun wis dideleh nang pondok wis, ya deleh nang pondok. Kemudian memberikan pendidikan Islam, memilih sekolah kurikulum Islam yang kuat adalah langkah penting. Milih sekolah, milih lembaga, milih Pak, boten asal. Ngapunten lho nggih, panjenengan lagi paham toh keadaan sekolah sama ngene iki. Walaupun panjenengan boten senes guru, panjenengan kan paham kurikulum, panjenengan waos mawon kurikulumnya. Apakah bisa nanti terbentuk anak saya menjadi orang yang beriman, bertakwa dan berakhlakul karimah sebagaimana yang diatur dalam Sisdiknas tahun 2003 ini, apakah bisa? Sementara kewajiban untuk mendidik, untuk mewujudkan itu adalah orang tua, ya kan, wonten pendidikan informal, formal dan non formal. Nah, termasuk salah satu yang berkewajiban penuh itu adalah orang tua. Maka ya kita tanamkan. Kalau kita tak mampu untuk memberikan ilmu yang fardhu ain berkaitan dengan wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu niku wau, maka nggih panjenengan titipkan kepada lembaga yang panjenengan kenal siapa yang akan mengajarkan anak saya. Bagaimana adab seorang guru tersebut? Bagaimana keilmuan guru tersebut? Maka kita harus tahu. Kados pundi Al-Imam Al-Bukhari niku badene mondot satu riwayat mawon, harus berhati-hati, sangat selektif. Suatu ketika beliau jauh-jauh sudah meninggalkan kampung halamannya dengan berat, kemudian mau ambil satu riwayat saja, bertemu dengan guru yang sudah didengar di situ, ada guru yang memiliki riwayat, kemudian mau ambil, ternyata guru tersebut sudah ditemui, ternyata ngeprank datang unta nih, menunjukkan adab yang tidak baik, walaupun itu unta. Ya, biasanya unta yang di tek-tek gak ngombe ini unta nih moro, biasanya dikasih minum lah di situ. Ternyata ketika itu di tek unta nih moro, ternyata nggak ada minumnya, ngeprank unta nih, nggak jadilah Imam Al-Bukhari mengambil riwayat. Nah, ini apalagi lekadek ngeprank menungso, ya. Bagaimana adab calon guru yang akan mendidik anak-anak kita semuanya? Maka kita harus paham seperti apa. Nah, inilah salah satu di antara cara kita untuk menitipkan anak-anak kita semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis yang kula pausau. Ada ini yang riwayat Tirmidzi. Kalau Tirmidzi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Riwayatnya banyak. Singkulawas di atas tadi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Kullu mauludin, setiap anak itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, au yunasironihi, atau menjadikannya Nasrani, au yumajisani, atau menjadikan anak itu Majusi. Loh, bagaimana tat? Lawang saya nggak pernah menyuruh anakku menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Iya, nggak pernah. Akan tapi karena kita tidak teliti kepada siapa anak itu akan kita titipkan, sehingga anak itu akan berubah. Apalagi nggak ada titip-titipan seperti sekolah. Dengan siapa anakku akan belajar, dengan siapa anakku akan bergaul, gara-gara kita tidak jeli melihat perkembangan anak, akhirnya anak itu tumbuh dalam keadaan liar. Na'udzubillah min dzalik. Padahal nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Ta'ala nanti. Woi, berat, abot Pak,
nggih apot. Lah mumpung dorong nanti dimintai pertanggungjawaban, sekarang ayo hati-hati. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Urusannya adalah falyattaqullah, bertakwalah. Urusan noto anak-anak kita ini, ya. Diingatkan oleh Allah Ta'ala, wedya sira kabeh nang Gusti Allah Ta'ala. Tuh, cepet jam sekali jam 5:30. Kemudian berikutnya, membimbing anak kita semuanya agar terbiasa memakai busana muslim. Sing lanang apa meneh sing wadon, lebih-lebih yang putri. Sejak kecil, kalau tadi diperintahkan untuk menjaga sholatnya mulai dari 7 tahun, maka 7 tahun pula sudah, atau sebelum 7 tahun, kalau putri sudah kita biasakan memakai busana muslim. Okay? Sebab nanti kalau susah telat, alot-alot, okay? susah. Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 26 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair. Ya bani adam, wahai anak Adam, qad anzalna, sungguh telah kami turunkan, alaikum atas kalian, libasan, pakaian, yuwari sawatikum warisha, yang mana pakaian ini untuk menutup aurat kalian dan sebagai perhiasan, untuk menutup aurat. Nah, lebih-lebih kalau wanita, mana aurat wanita itu? Ya semua bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Maka kita harus paham itu. Istri kita, anak putri kita, semuanya kewajiban kita untuk mengingatkannya. Di dalam surat 66 ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, qu anfusakum wa ahlikum nara, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari panasnya api neraka. Surat At-Tahrim, ya. Surat At-Tahrim ayat 6, surat 66. Qu anfusakum, jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Siapa keluarga kita? Ya istri kita, anak-anak kita, semuanya naron dari panasnya api neraka. Karena perintah ini adalah diperintahkan untuk kita semuanya agar menjaga keluarga kita semuanya, maka nanti dari amanah ini kita akan dimintai pertanggungjawaban mana yang dulu yang sudah diperintahkan. Nah, termasuk di sini adalah memberikan pakaian ya kepada anak kita semuanya, pakaian muslim. Sore-sore kalau kita keluar-keluar itu, ya anak-anak kita itu seperti apa pakaiannya? Wah, budal nang masjid yo nekade ciri khas wong muslim ya sarungan, kubluan ngoten nggih. Masih gak sarungan ya celonoan, kubluan. Mosok metu nggawa mobil sualan cekak metu. Wis jam berapa iki le? Kita harus peduli ngaten. Nggih. Lanang persoalan cekak mboten asal mboten lansal, soalan cekak walaupun lanang iku nggih aurat apa meneh wadon. Nggih. Apa meneh wadon harus ditukokno mobil ae. Ya apa iki? Naudzubillah min dzalik. Ingat, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah seorang pemimpin, dan tiap-tiap kepemimpinannya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Masya Allah. Ya abot. Akan tapi yang namanya amanah ya harus kita laksanakan ya. Nggih, abot ending tetap kita laksanakan. Makanya kita bimbing anak kita itu sejak usia dini, ya nanti enggak abot-abot. Insya Allah kalau kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, boten abot. Tapi kalau kita lengah dikit, abot, waduh, pun ampun nanti tak mampu. Kemudian memberikan keteladanan, budi pekerti yang baik. Nah, pendidikan budi pekerti membentuk karakter anak, ya, agar berakhlak yang luhur. Rasulullah SAW dawuh, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak.
karena Rasulullah SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, maka kita pun mengikuti Rasulullah SAW agar akhlak ini kita tanamkan kepada anak-anak kita semuanya, dimulai dari diri kita semuanya, kemudian anak itu akan mengikutinya. Kita tanamkan dengan contoh-contoh, kita tanamkan dengan penanaman adab, agar anak-anak kita itu mengikuti kita semuanya. Kemudian menjauhkan diri dari kejelekan. Ittaqillah haitsuma kunta, kita tanamkan pada anak kita semuanya agar takwa kepada Allah Ta'ala dimanapun berada. Kalau ini sudah tertanam takwa kepada Allah Ta'ala dimanapun berada, Masya Allah, nanti walaupun sudah jadi pemimpin negara ini, tetap akan menjadi pemimpin yang bertakwa. Karena orang ngarepe wong api, nek adik gano wong sakarepe dhewe mboten. Tapi ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Ta'ala dimanapun kalian berada, baik dalam keadaan ramai banyak orang ataupun dalam keadaan sepi sendirian, tetap bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Mari ngelakoni perbuatan jahat, perbuatan zalim, maka ditutupi dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang jahat tadi. Tapi bukan menjadi gak apa-apa saya ingin gaya perbuatan jahat, berbuat baik, ngoten. Ini dalam rangka kalau sing jenenge manusia itu kan mboten luput dugi salalan dosa ya. Sebab al insanu mahal khotok wan nisyan. Ya ana laline, ana lupute, nggih. Nah, mantun berbuat luput mboten sengaja, maka diikuti dengan hasanat. Maka perbuatan hasanat ini akan tamhuha, akan menghapus perbuatan yang tidak baik ini. Kemudian tugas kita sebagai orang tua berikutnya adalah menjaga pikiran dan hati, maka orang tua harus memilih bacaan dan tontonan yang mendidik buat anak-anak. Kenapa? Sebab yang namanya era disrupsi sama gini, semuanya masuk tengeten iki, teng gadget niki, tidak terverifikasi, tidak terfilter, kabeh mlebet. Nah, setiap yang ditonton anak-anak, loh bagaimana dengan kita? Ya harus kita peduli apa yang dilihat anak-anak itu. Coba ini hadis yang saya tuangkan ini. Innama mathalul jalisis sholih, sesungguhnya perumpamaan teman yang baik, wajalisus su, dan teman yang buruk adalah kahamilil mis, koyok wong sing gawa minyak wangi, wanafihil kir, dan peniup api ge pandai besi. Sebenarnya ge pandai besi nggih. Fahamil mis, adapun orang yang membawa minyak wangi, imma yahdiaga, bisa jadi ia memberikan kamu minyaknya, kene tak kasih kene semprot-semprot didik. Wa imma antabta minhu, atau bisa jadi engkau membeli darinya, atau kamu mendapatkan aroma bau darinya, sehingga kalau kita walaupun tidak beli akan antajida minhu rihan thayyiban, ketularan wangi ini. Begitulah kalau kita menempatkan anak kita di gembulno ambek wong sing solih-solih, maka akan ketularan kesolihannya. Ini termasuk arba'un min sa'adatil mar'i. Di antara 4 kebahagiaan seseorang itu, salah satunya adalah apabila yang pertama ayyakuna zaujatu sholihah wa auladuhu abror wa khulatuhu sholihin, menempatkan anak di lingkungan yang solih, sehingga nanti akan ketularan kesolihan lingkungan tersebut. Tadi menempatkan anak-anak kita semuanya, maka ya kita carikan ya teman yang solih-solih agar nanti ketularan kesolihannya, walaupun tidak membeli, walaupun ono ki kuno gak jenek, tapi mek gembul-gembul tok, maka nanti akan ketularan kesolihannya. Akan tetapi lek adik gembul wanafihul kir, lek adik gembul sampai pandi besi, imma ayah kok siabaga, bisa jadi pakaianmu kena percikan api nih. Lek adik gak ngono, wa imma anta jidarihan khobisah, yo kena ambune
taine wesi yang mudah enak dia. Walaupun kita tidak belajar di tempat yang jahat, tapi kalau gembulane itu gembul sama orang-orang yang su, maka nanti akan terkena dampaknya. Nah, di antara yang saya tulis tadi, mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya, ya, agar anak-anak kita nanti tumbuh menjadi orang yang baik dan fitrah yang telah Allah berikan betul-betul terjaga. Akhirnya mari kita sama-sama mohon kepada Allah Ta'ala agar kita semuanya, keluarga kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah Ta'ala, senantiasa berjalan di jalan Allah Ta'ala, ya, agar kita semuanya nanti diberikan selamat dunianya dan selamat akhiratnya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti diberikan akhir dengan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Ta'ala bersama orang-orang yang kita cintai, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, demikian tadi yang bisa sampaikan. Ada benarnya semata-mata kebenaran itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla, dan andaikan ketika saya menyampaikan tadi ada kurang sopannya mohon dimaafkan nggih. Insyaallah tetap saya sampaikan pun ngantos kasupen tanggal 19 kumpul bersama nggih. Nanti aki-akian jamaah Ustaz Ali piro, jamaah kiai ini piro, nanti aki-akian ngoten nggih. Niki kemarin sudah sampaikan, insyaallah Al-Ikhlas tidak kurang dari 50 orang. Kemudian ini Bang Yos sudah menyampaikan di jamaah Brawijaya itu sekian orang nggih. Mudah-mudahan kita diberikan sehat zahiran wa batinan. Kemudian semuanya berkumpul nanti di acara Silatnas. Wal-'afwu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.